Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di podcast Dua Suara. Masih nama masih bisa berubah ya, Ben? Terserah. Suaranya mungkin dikit Bun, angkat Bun nanti biar seru. Kurang kencang apa suaranya? Iya. Jadi gimana nih Bun? Kita cerita apaan sekarang? Kita cerita kenalan sama buku. Oke kan? Boleh. Kebetulan kita juga dua-duanya punya hobi baca, kemudian juga hobi nulis. Yang dimana nulis juga menjadi salah satu sumber rezeki utama saat ini. Gimana Ben, perkenalan kamu dengan buku? Ingat gak usia berapa? Terus gimana waktu itu? Atau ada satu buku apa yang bikin jadi tertarik? Seperti itu. Buku ya, dulu tuh sebenarnya kalau buku itu nggak spesifik buku ya, cuman dulu kan emang seneng baca gitu. Seneng baca dalam artian bacanya juga ya namanya kalau seneng awal mulai itu kayak baca-baca komik strip gitu kan. Waktu zaman TK, SD gitu kan. Terus di rumah tuh suka dilangganin Bobo. Majalah Bobo. Waktu TK tuh Bobo, terus Dan Bobo, SD tuh Bobo masih terbit ya sampai saat ini? Masih ada. udah tua banget berarti 50 tahunan kalau nggak salah. Terus zaman SD itu kenal Aku Anak Soleh, tau nggak? Oh iya, Majalah majalah Nah, kayak itu majalah TPA. Iya, kayak majalah Bobo. Iya, tapi isinya kayaknya waktu itu beredar di TPA, dia anak TPA deh, langganan. Enggak juga. ada langganan kok, orang di sampai ada bikin kayak kaset-kaset lagu Islamis, inget aku dulu. Terus di langganan itu baca kan, senangnya baca-baca yang pendek-pendek kayak gitu kan. Di Bobo juga dulu udah ada yang model komik strip, ada yang model cerpen cerita bersambung yang ceritanya gitu. Itu dari situ terus ya udah, terus seneng aja jadi baca-baca kan. Tapi memang belum kalau buku-buku banget itu baru sekitar SD lah ya, itu SD karena gara-gara ada tugas-tugas baca atau baca puisi atau ya gitulah. Apalagi dulu juga bapak tuh punya buku sastra 66, angkatan 66 tuh Angkatan puisi 66, ya, gitu kan. puisi-puisi, Nah, ya. puisi ada cerita-cerita. Ada puisinya Hairul Anwar Hairul Anwar. Nah, itu senang aja tuh baca-baca kayak gitu tuh. Dulu sih lebih kepada bacanya tuh nggak punya nggak ada. Kalau sekarang kan banyak ya buku-buku yang udah berdasarkan ideologi gitu. Misalnya kayak buku-buku anak sekarang tuh yang udah ini banget tuh. Dulu kan jarang ya. Jadi kita baca cuma sekedar suka gitu kan. Baca ini suka, baca puisi suka gitu. Udah gitu aja sih. Terus ya udah mengalir aja. Suka baca. Cuman nggak kalau kamu kan baca tuh udah kayak ini gitu ya. Kalau aku baca ya karena emang kebutuhan gitu. Apa ngusir suntuk? Ya gitu kadang gitu kan, kayak akhirnya suka pernah koleksi komik juga gitu kan. Apa Naruto dulu? Naruto. Sekarang masih ada tuh di rumah Depok. Iya. Atau novel dulu tuh ngikutin Harry Potter, walaupun boleh nggak koleksi bukunya semua gitu. Itu dari nomor 1 tuh ngikutin terus buku-bukunya. Kalau lokal tuh saya suka Dewi Lestari, novel-novelnya ya. kan. Supernova. Walaupun bacanya juga nggak urut, jadi kalau lagi mood aja gitu saya. Tapi kadang ya kayak Filosofi Kopi itu bagus yang punya dia terus. Jadi diikat film ya. Iya. Nah, ya Terus itu sih random sih, baca itu random. Apa juga yang terkenal ya, Perahu Kertas. Perahu Kertas. Terus kemarin dia Cuman emang kadang gini ya, ketika baca sama adaptasi film tuh emang lebih seru baca sebenarnya, lebih imajinatif gitu kan ya. Iya, Tiba-tiba dipindahin ke film itu tiba-tiba kalau kayak film kan sesuai ekspektasi. film terbatas ini. Iya. Terbatas waktu, nggak mungkin, kecuali dia mau bikin apa? Series kan. Iya, jadi kayak kalau baca itu kan dia tiba-tiba kita kayak ngerasa ada di sana gitu kan. Nah, kemarin tuh sempat baca tuh yang lagi seru-seru cuma kepotong, nggak dilanjut lagi, udah berapa tahun nggak dilanjut. Apa tuh? The Historian itu loh. Oh, The Historian. Yang tentang ilmuwan
bukan tentang Dracula, Vlad Dracula dulu Vlad kan Dracula ya. minjem mutia terus udah nggak ada yang jual lagi tuh buku Iya, kan, iya, akhirnya kita iya. nyari yang di pasar second Tapi dapat dapat tuh, waktu itu tuh di dapat Styrian, second. iya. Nah itu baru baca, itu tebel banget kan, baru baca berapa lembar, terus udah berapa tahun tuh kepotong, lanjutin lagi. Itulah aku sih cuma sekedar membunuh suntuk. Awalnya. Jadi kan baca tuh emang lama-lama jadi hobi kan. iya, tapi hobinya tuh juga nggak yang semua kepengen dibaca semua, tapi cuman yang ini kayaknya seru nih, gitu. Ini kayaknya menarik nih, gitu lah. Buku terakhir yang dibaca apaan, Bun? Waktu itu kayaknya beli Aroma Karsa ya. Iya, Yang tapi secara serius dibaca tuh Del Lestari. cuman ya gitu kadang ya, karena udah kerjaan ya jadi Iya. kerjaan sibuk gitu kadang baca taruh masa, tapi kayak tuh kalau baca cuman berapa halaman ditaruh tuh kadang apa ya kayak ada yang kurang gitu, makanya emang pengen tuh baca tuh sampai yang Tuntas. selesai gitu. Iya. Ibarat kata nonton drakor gitu. Kalau drakor enak tuh udah di skip kan. Iya. Kalau Kalau baca, buku di skip tuh kayaknya kayaknya pengen ngeraih lagi, pengen ngeraih lagi gitu ya. Oh, nanti kita udah baca nih, oh udah sampai halaman 139. Terus kita lupa nggak nandain. Iya. Itu kayaknya Terus kita harus kesel ngulang banget tuh. lagi dari halaman berapa ini, Apalagi yang mana kalau adegannya. misalnya tanda bacanya diambil orang. Iya itu bete banget. Bete banget itu. Ingatnya lagi. Sampai mana gue baca gitu kan bahasa kayak gitu. Ya kalau aku sih buku tuh SD ingat ya, SD awal-awal SD. Jadi dulu kebiasaan tuh ayah tuh kalau baca buku suka geletak-geletakin aja tuh. Nanti sama nih sekarang nih nular ya. Jadi geletakin di Iya kamu mau geletaknya di mana? iya, ayah tuh suka geletakin di meja ruang tamu, meja makan, bahkan di undakan tempat tidur. Kalau orang dulu kan tempat tidurnya kalau Iya. pakai ranjang ya. Terus di rumah tuh kan ada jati, masih ada tuh di rumah tuh. Itu ada undakannya taruh buku. Nah, nggak tahu sih itu maksudnya tips atau cara ayah, tapi dari situ saya suka ngintip-ngintip tuh. Kok menarik, apalagi ketika waktu itu ayah tuh suka baca Tafsir Al-Azhar tuh, Bun, Hamka. Nah, saya tuh ngeliat daftar isinya tuh suka ngeliat ini nih, tentang pas apalagi cerita-cerita tentang nabinya misalnya. Kan ada tuh misalnya Nabi Musa ketemu Harun gitu kan. Itu menarik tuh karena memang satu sisi Hamka kan kita kenal sastrawan ya. Jadi dan karya tafsirnya itu enak aja dibacanya gitu, nggak di anak usia SD buku Hamka saat itu dibaca enak, ngalir gitu. Terus majalah bola, koran bola. Dulu terbit seminggu sekali, kalau nggak salah nggak keliru itu dari Kamis. Dan alhamdulillahnya tuh ayah tuh dulu juga langganan koran 2 kali tuh, Bun, sehari, Bun. Koran pagi sama koran sore. Karena kalau dulu kan nggak kayak sosial media sekarang ya. Iya. Kita berita baru kejadian 1 detik. Langsung Dimanapun langsung tahu. Tapi kalau ayah tuh misalnya berita siang sampai malam biasanya akan ada di koran pagi. Pagi ya. Nanti kejadian pagi sampai siang biasanya ada di koran Sore. gitu. Nah nanti malamnya mungkin baru nonton Dunia Dalam Berita. Memang ayah tuh almarhum tuh peka lah dalam isu sosial politik ya. Nah dari situ akhirnya mulai tuh suka baca, apalagi tamanya bola kan dulu tuh langganan tuh banyak tuh, dari mulai Harian Terbit, Suara Pembaruan, Republika, Tempo juga tuh ayah tuh ganti-ganti aja korannya. Terus kemudian ada pernah juga tuh Rakyat Merdeka kalau nggak salah, mulai kesini-sini tuh. Nah itulah akhirnya semenjak berhenti langganan tuh ketika ayah udah mulai nggak bisa baca, udah mulai ringkih dan tuh hanya nonton TV aja. Kemudian dia juga baca bukunya rajin. Koleksinya kan banyak kan di rumah kan. Iya. Koleksinya memang Bukannya dagangan ya? bukannya dagangan, kan berbobot juga tuh Hamka. Apalagi beliau salah satu fansnya Mas Yumi lah. Jadi karya-karya kayak Natsir, Hamka, kemudian Prawoto ya tuh, ketua Mas Yumi terakhir tuh. Itu ada tuh di rak buku. Tapi satu buku yang paling saya ingat tuh dan paling saya suka tuh ada cerita dari dunia Islam, kalau nggak salah ditulis oleh Lukman Harun. Itu salah satu tokoh Muhammadiyah. Jadi dia nyeritain ini, Bun, petualangan dia ke luar negeri, sampai misalnya Malcolm X masuk Islam. Dan itu dia benar ketika lagi ke Amerika dia nyatet itu. Kemudian ketika di Palestina dia cerita tentang Yasser Arafat. Dan seluruh yang dia kelilingin tuh, nggak tahu sih waktu itu jabatannya apa, kayaknya sih diplomat tuh. Jadi seluruh daerah yang dikelilingin itu dia tulis tuh tentang dunia Islamnya.
bukunya biru tuh. Nanti apa ya, cerita dari dunia Islam apa kabar dunia Islam, nanti saya googling lagi. Itu buku yang lumayan saya baca. Aku baca tuh sampai full tuh Bun, sampai habis. Dan itu aku ulang-ulang. Mungkin dari situ makanya jadi akhirnya pemahaman atau ngerti ya dunia Islam ya. Itu kebawa tuh. Alhamdulillahnya sih dari buku itu. Nah, lalu masuk ke SMA, senang buku apa ya? Tapi itulah, nggak pernah tertarik dengan anehnya ya, dengan Harry Potter gitu-gitu tuh. Bahkan Naruto aja jarang. Satu-satunya manga yang pernah saya ikutin tuh ini. Dan itu di SD tuh, Kung Fu Boy. Chinmi ya. Jagoannya Chinmi kalau nggak salah. Kalau nggak salah, itu ya awal-awal manga masuk ya. Ya. Kung Fu Boy kan. Lewat Nggak Kung tahu Fu deh Boy itu deh. kalau awal mulanya mah nanti diprotes wibu lagi. Iya lagi. Enggak, maksudnya awal, nggak tahu dah untuk anak-anak 90-an kayaknya awal naik itu Kung Fu Boy. Dulu semua kayaknya pada punya tuh Kung Fu Boy. Iya sih emang. Dulu semua pada punya. Zaman SD tuh dulu Heeh. bangga banget Kung Fu Boy, Doraemon. Doraemon, terus apa yang Dragon Ball. Candy. Dragon Ball juga Iya, ada, Dragon ada Ball. itu ya, Tapi komiknya. yang aku ingat anak-anak teman-teman angkatan pada punya tuh kayaknya Kung Fu Boy itu hampir semua sama semua tuh. Nah, dulu ada namanya teman SD Baron di di Jalan Anyelir tuh. Dia ngoleksi komplit tuh. Jadi kita antrian tuh kalau baca tuh. Habis dia beli ini. Nah, kalau kecil itu aku malah suka terbaliknya ini. Trio detektif Alfred Hitchcock. Petualangan si Jupiter, si Pete, satu lagi siapa tuh temannya tuh yang diceritain. Kalau itu sih aku itu Itu tentang detektif lah, anak-anak. Lima Sekawan. Oh, Lima Sekawan. Iya, sama tuh. Sama tuh. Nah, Jadi Lima Sekawan kalau novel tuh yang kayak gitu tuh Lima Sekawan. Terus dulu juga zaman SD apa ya? Ghostbump. Ghostbump, ya Ghostbump. Terus ya itu tadi apa namanya? Dulu malah gini, dulu Mbah Kung tuh dulu almarhum suka beli majalah Intisari ya. Intisari ya, Intisari zaman dulu tuh kayaknya mewah banget itu karena kayak, tuh kadang isinya tuh kayak ada ensiklopedia. iya kayak ensiklopedia, kayak ada konspirasi. Mm-mm. Terus tuh menarik tuh, terus nggak tahu kenapa dulu waktu SD ya sering bacain itu gitu. Iya. Misalkan gini, tuh majalah Intisari kan kayak segini lah ya, segini. Iya, dan dia banyak tebel cerita-cerita gitu kan. detektifnya, Ada cerita kejahatan lah gitu kan. kadang ada cerita tentang sainsnya, ada tentang pokoknya macam-macam lah. Terus dia kan modelnya tuh kayak artikel panjang gitu. Awalnya tuh apa gitu. Terus saya pernah iseng tuh baca tuh, aku tuh baca sampai yang kayak kok ini menarik ya. Maksudnya tuh baca yang artikel banyak tentang misalnya apa gitu ya, diabetes mellitus. Anak SD tuh ya. Iya. Ngerti apa nih diabetes mellitus. Terus aku baca gitu ya, sampai guruku tuh di sekolah bingung, kok kamu tahu diabetes mellitus? Aku itu baca di majalah Mbah gitu Majalah kan. Mbah, iya. Nah, itu tuh nggak tahu ya, itu menurut aku tuh itu majalah asik banget waktu itu ya. Nggak tahu kalau sekarang aku udah jarang nggak baca lagi, nggak buka lagi. Waktu itu waktu aku kecil tuh dulu baca itu tuh seru karena informatif. Maksudnya tuh ada yang sains yang sekarang kan jarang apa sih, kayak kalau sains tuh kayak orang ngeliatnya gimana gitu. Iya. Padahal sebenarnya menarik kalau buat kayak cerita-ceritanya gitu. Iya, padahal sains tuh di dulu majalah-majalah dulu tuh menarik. Ingat Bobo kan juga ada sainsnya. Iya, itu aku selalu. Dulu pernah cerita aku pengen jadi astronot ya. Iya. Bobo tuh Pengen jadi astronot ya tuh. ini ke atas. Jadi Bobo tuh sainsnya banyak. Kemudian juga Iya, gara-gara itu pengen jadi astronot. kayak tapi mengapa kayaknya, begini, mengapa begitu tuh Bobo dulu ada tuh. iya. Ada kolom itu. terus sadar diri lah ya dengan matematika yang enggak ini udahlah kita ganti haluan aja cita-citanya. Iya. Direvisi cita-cita. Dulu kita secara dikit-dikit tuh kenal sains dari Bobo, Intisari. Iya. Kayak gitu tuh. Terus kadang koran Minggu juga kadang cerpen sih, kalau saya nunggu koran Minggu tuh biasa cerpennya, karya sastranya tuh. Dan dulu paling seneng tuh ya. Menarik. Dulu tuh suka di ini, ayo ikut yuk kemana, ke Gramedia. Langsung. Wah, itu senang banget ya. Agak dulu kan Leandro ya. Iya. Leandro suka. Ayo, kamu lagi ngapain? Enggak, yuk jalan-jalan kemana, ke Gramedia. Langsung aku tuh jalan. Boleh beli ini nggak? Boleh beli ini nggak? Itu kan Gramedia kan zaman kita Dan kecil teman kan. Matraman. Dulu Matraman. Iya. Dulu Bekasi juga belum jarang ada. Nggak ada. Dulu kan tahun berapa tuh? 90-an lah. Ya, awalnya. Matraman. Terus ke Gramedia tuh pasti
Terus tapi kalau Malendra bilang beli yang mana, terus ya udah. Dan sekarang anak-anak senang ke situ. Iya. Anak-anak diajak ke Gramedia yang lain tuh kemarin juga nggak mau. Iya. Maunya ke Matraman. Mungkin hype-nya dapet ya. Iya, dan juga kayaknya lebih gede gitu kali ya. Walaupun kemarin tuh pas kemarin libur tuh Pak, aku pengen ajak ke Gramedia yang pertama, Bun. Tahu nggak Gramedia pertama di mana? Yang di Kuitang ya? Bukan, yang di mana? bukan. Gajah Mada. Sebelah mana? Mall Gajah Mada. Oh, ada ya? Jadi Gramedia pertama tuh di Mall Gajah Mada dan sampai sekarang masih ada gitu. Oh. Baru kemudian dia pindah ke kantornya itu di sekalian kantor di Matraman. Jadi toko buku Gramedia pertama itu di Mall Gajah Mada di bawah. Ada. Itu kemarin betul pengen aku ajak situ tapi anak enggak yang tingkat yang tinggi. Jadi mungkin Karena memang itu memang serunya seru di dan Matraman tuh kan apa aja ada tuh kan, tiap lantai kan ada. dan juga bebas ya, agak bebas Iya. baca. Kadang kan ada beberapa toko buku juga yang walaupun Gramedia juga kayak ada beberapa yang kalau kita lagi lihat-lihat kayak dideketin gitu. Iya. Tapi enggak kok, aku selalu kalau di Gramedia tuh nggak pernah. Iya. Pernah sih kadang. Yang nggak pernah boleh iseng duduk gitu. di lantai. Iya, yang Itu. penting nggak duduk di Yang lantai. penting nggak duduk aja. di lantai. Baca lama gitu, nggak pernah disamperin kok sama orang. Ya, jadi Alhamdulillah. dulu aku juga gitu tuh kan ibu Matraman kan. Iya, Kalau kita liburan ke rumah nenek tuh jalan ke rumah nenek pasti ke Gramedia tuh. iya. Gramedia. Belinya satu. Dulu True Detective tuh inget tuh tahun segitu 90-an nggak salah tuh 91 92 tuh masih 5.000-an tuh Bun. Ya dulu komik juga cuma Iya, iya. goceng. Iya maksudnya cuma 5.000 Dulu tapi nyayur. belinya satu itu hasil kadang nyisain uang jajan SD terus bacanya bisa 3 buku dulu Iya. gitu jadi kita puas tuh ya. Jadi yang mau kita beli nggak kita baca di toko. Berapa ya? Komik cuma 3.500 deh. Nah Iya kan cuma segituan harganya. Sekarang kaget pas lihat, oh, gocap satu ya. jadi itu ada aku dulu sampai ngoleksi sampai 25-30 True Detective dan itu nyesel banget hilang pas ketiba ke Bandung. Jadi ketika kos di Bandung aku bawa pinjem hilang sisa 3 Udah dan sekarang salah satu yang sulit itu True Detective kayaknya. langka ya. Langka 5 Ada sekawan kali di Kuitang. 5 sekawan masih banyak 5 sekawan masih banyak ya kita Di lihat. Kuitang kali di Iya. Kuitang ada. Terus Kuitang kemarin ngajak anak-anak nyari Blue Look itu ke toko buku yang di Kuitang. Nyata memangnya kan di situ kan adanya yang lama ya. Iya. Yang versi baru nggak ada. Tapi anak-anak jadi lumayan juga. Oh ini ada apa Doraemon model lama gitu. Iya. Tuh lucu juga tuh ngajak Dulu kita. banyak tuh komik-komik kayak gitu. Udah nggak tahu kemana. Kena hujan, terus nggak tahu di mana. Iya. Nah, alhamdulillah sih baca. Akhirnya kita juga bisa nulis ya. Ya kalau dulu akhirnya kan tuntutan kerjaan. Enggak, jadi kalau nulis juga menarik. Tapi kan sih. jadi punya buku Dulu tuh juga. gara-gara dulu SD ya. Dulu SD tuh. Dulu Pasti majalah Bobo. enggak. Gara-gara ngelihat karya kamu. Enggak. Kamu nggak pernah ke Bobo malah. Justru di aku anak soleh itu. Oh kan soleh. Jadi Ada kirim tulisan gitu kan? nah jadi kan di sekolah dulu tuh di sekolah aku tuh ya. Sebelahnya tuh pas banget kantor pos. Heeh. Kantor pos Jakastia tuh. Heeh. Kamu dulu di Tunas ya. Heeh. Nah itu dulu waktu SD tuh suka ada pokoknya tuh dia guru-guru tuh pernah ngajarin kayak nih lo kantor pos namanya tahun 90-an. Iya, ya kita Terus diajak keliling bisa pernah ya. nabung, bisa kirim surat, bisa kirim apa, kirim Dulu ada apa. wesel. Iya wesel, terus ada kirim, pokoknya ini namanya perangko gitu-gitu. Nah terus tuh aku tuh nggak pernah bilang mama sih sebenarnya. Dulu pernah diajarin sekali-sekali, terus lama-lama aku Kalau nggak salah kita pernah juga ngumpulin filateli dulu kan? Iya dulu. Ngalamin nggak zaman SD? Iya dulu, tapi ya namanya itu ya. Ngalamin nggak yang model buku ada apa namanya bulu ayam? Heeh. Itu kan suka nyimpen tuh. Iya. Terus terbalik lagi ada filateli. Iya. Itu kita dulu koleksinya lucu tuh. Tapi nggak ya namanya anak. Iya, seadanya aja. Nah terus itu di situ akhirnya di buku di majalah aku nasional suka kirimkan ini gitu. Nah, terus aku iseng tuh ngirim puisi, ngirim apa tuh, kirim tuh ke itu. Terus kaget dong. Ada yang masuk gak? Ada yang masuk dan itu kita selalu dapat bingkisan. Itu di ruang tata usaha itu suka ditaruh tuh. Oh ke sekolah ngirimnya? Apa? Nah, emang kirimnya atas nama plakat. Ini bukan dapat hadiah. Hadiah itu sih ada kayak buku tulis. Yeah. Lu dapat buku tulis aku anak soal 1 pak. Yeah. Terus dapat alat tulis gitu. Pokoknya itu gara-gara itu jadi
seru ya gitu, walaupun Semangat. kalau zaman kita kan sekarang kan kalau ngirim apa-apa kan dapetnya duit ya. Iya, iya. Nah dulu dapetnya merchandise tuh SD dan kita usaha sendiri ngirim ke kantor pos tuh ya ya seumuran Hana lah kelas 4 SD Berapa gitu. kali tuh dapat di muat di Apa ya, soalnya? 1 atau 2 kali gitu. Terus juga pernah dulu kan ada majalah Kunti tau nggak? Iya, Kunti. Kunti tuh yang kayak LKS. Iya. Itu juga pernah dapat hadiah dari Kunti juga gara-gara ngisi TTS iseng gitu loh. Jadi nah itu kayak itu awal mula apa ya, menurut gue tuh kayak awal mula aku ini media kayak gini gitu. Iya. Dan nulis-nulis yang ya apa ya, nulis-nulis yang ada kompensasinya lah ini. Nah, aku tuh ke majalah Bobo tuh ratus-ratus kali Apa tuh? ngirim. Gak ada yang dimuat. Ya, sian banget. Puisi, bikin cerita liburan, segala macam. Iya, dulu Mungkin cerita liburannya nggak ada yang menarik ya, karena liburannya dulu kalau nggak jauh-jauh ke Matraman, kalau nggak Sukabumi doang. Karena kan orang-orang kalau ke rumah nenek kemana gitu kan, kita kan dulu cuman itu anak Depok lah, anak Warlock. Ya ceritanya itu. Ya itu awal mula banget itu dulu nulis tuh, ya itu nulis puisi yang aku juga nggak, loh, kok bisa dimuat tuh, padahal kayaknya itu juga puisi biasa aja. Biasa aja, iya. Mungkin ya menurut mereka layak muat ya. Ya. Namanya kita juga belajar, namanya masih umur sehana lah gitu, masih kelas 4 SD gitu kan, iseng-iseng gitu. Itu biasanya kalau kamu yang muat orang tua anak yang lain tuh. Nggak tahu juga. Kan dulu sekolah swasta ya. Dulu kan kita sekolah swasta, bukan swasta Islam. Zaman dulu kan yang swasta Islam kan ada ya. Yayasan Islam. Kita bukan sekolah swasta umum. Yayasan biasa lah. Jadi kalau sekarang kan udah jelas tuh dikotominya swasta Islam sama swasta non Islam. Ya. Kalau dulu swasta umum, jadi itu teman-temanku lah banyak yang non Muslim juga gitu kan. Jadi memang berbaur lah intinya di situ. Nah ya nggak tahu juga sih kalau mereka ada yang ini, cuman yang pasti sih itu dulu karena memang langganan gitu ya di rumah konak soalnya, jadinya tahu dia iseng tuh ngirim-ngirim lah itu. Nggak tahu kalau sekarang mungkin kalau ada majalah yang kayak gitu lagi selain Bobo atau Bobo masih ada. Bobo masih kemarin yang aku beli itu masih ada kiriman-kiriman gitu. Ada kiriman-kiriman, tapi memang sekarang mereka via email kan. Iya, tapi sayang banget ya, misalnya anak sekarang tuh kayak nggak ini ya sama kayak gitu. Kalau dulu tuh menarik kalau menurutku tuh. Dan ya sekarang anak kita tapi ngalamin ini di pesantren. Iya sih. Mereka nulis surat walaupun suratnya nggak dikirim ya. Suratnya di masuknya di baju laundry. Iya, itu menarik. Itu yang Hana tuh itu bagus. Itu jadi inget ini Bun, buku perpustakaan ajaib Bibi Boken. Oh, Bibi Boken. Jadi ya. sahabat pena, tapi dia nulisnya tuh bukan pakai kertas Bun. Dia pakai satu buku nih, buku tulis kosong. Nanti si anak cowok ini nulis, dikirim ke daerah lain. Nanti dia balasannya langsung di satu buku itu Bun. Jadi menarik tuh. Itu agak menarik tuh. Bisa diterapin tuh ke Rosan tuh Semarang. Ya, jadi dia nulisnya dan dia ke kantor pos ya anak-anak ini. Jadi abis dia nulis buat si sahabat penanya yang di satu kota, nanti dia kirim bukunya. Dia dalam bentuk buku ya, buku tulis ya. Oh. Kirim buku tulisnya, kan nyampe tuh. Nanti dia akan nulis lagi balasannya di halaman sebelahnya. Itu suatu cerita yang menarik sih. Kalau aku waktu SMP punya temen namanya Tania. Nah dia tuh, dia tuh koleksi komik Topeng Kaca. Lengkap tuh dari nomor 1. Iya. Nah itu aku pinjam tuh. Makanya dia selalu, dia ada yang baru, ini baru nih katanya. Aku selalu pinjam dia tuh. Saking ini, karena dia fansnya tuh komik tuh, Topeng Kaca. Topeng Kaca tentang apa ya? Tentang drama apa sih? Tapi di Indonesia? Enggak, manga juga? Manga. Cuman dia namanya diterjemahin ya. Oh iya. Dia diterjemahin zaman dulu kan Topeng Kaca. Dia tentang artis-artis, maksudnya artis teater. Jadi dia merintis teater karena dia punya bakat, bla 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 gitu lah, pokoknya panjang. Nah dia itu kita punya, karena kita dekat, aku sering minjem, terus sering ngobrol tentang komik. Terus kita pernah punya buku itu SMP kalau nggak salah, pernah punya buku tulis. Itu isinya cerita karangan kita. Jadi misalkan dia zaman dulu kan nggak komputer apa cuman belum nggak kayak nggak familiar. Nggak familiar ya. Iyalah nyalain komputer MS-DOS. Pokoknya masih pakai yang disket yang belajar mesin ketik loh. Iya, tapi di SMP kan. Nah, terus pakai buku tulis tuh, dia nulis nih misalkan, dia bukunya dia nih, dia punya cerita karangan apa. Terus nanti gantian tuh, ini udah nih bagian tuh. Aku yang lanjutin dengan dengan imajinasiku gitu.
Ntar nih, udah kelar aku ganti. Terus aku nggak tahu tuh buku ada di mana Jadi ya. hampir mirip sebetulnya. Cuman ini karena teman sekelas gitu ya. Tapi next kelas kalau pesan jemput itu dia ngirim ke kantor pos. Jadi itu sebetulnya Tapi pengalaman menarik. nggak ada ini sih, nggak ada, emang dulu nggak tahu juga maksudnya. Sekarang sih kadang kita pengen ya ngajarin anak-anak ngirim kartu pos gitu ya, tapi sekarang susah kartu Iya, pos kantor gitu. posnya juga nggak. Ya maksudnya ada tapi pengalamannya nggak kayak dulu. Kalau dulu kan kita masuk ada meja, Iya. kirim, terus ada loket gitu kan. Kalau sekarang kan paling ke ekspedisi. Iya. Udah. Karena kantor posnya juga kalau gimana ya, dulu tuh paling suka nyium bau aroma lem yang ada di meja kantor pos yang Iya, gede itu. iya. Nggak tahu deh. Walaupun tuh kadang cuman lemnya tuh lem yang entah lem apa, lem Sekarang campuran ngirim bikinan, perangko tuh lem masih saus. ada nggak? Enggak lah kayaknya. Masih, cuma kantor pos tuh kan sekarang ada tuh ya di Celuduk deket kantor. Dia modelnya tuh Lebih kayak biasa, ekspedisi udah mulai gitu maju ya. dan sekarang juga mereka udah terima ekspedisi kayak paket-paket kayak gitu. Jadi orang banyak kan situ lebih banyak paket, walaupun kadang ada tuh yang kayak masih pensiunan, ngurus-ngurus apa gitu, masih ada yang begitu. Cuman Ya waktu hype kayak ngirim surat tuh iya, udah nggak ini gitu. waktu aku kayak ke Eropa itu kan, tuh ngirim yang kartu pos buat kamu itu kan. Itu jadi mau cepet atau lambatnya tergantung kita beli apanya? Perangkonya kan, perangkonya. Jadi waktu itu aku sampai tempel 3 perangko tuh. Walaupun nyampe juga 2 minggu juga ya. Akunya udah nyampe, itu kartu pos belum nyampe. Jadi itu kayak gitu. Kalau sekarang kan enggak. Sekarang kan udah ada jarak. Iya. Apa harganya udah jelas gitu kan. Itu ngajarin anak itu lucu juga sih kadang. Iya, masih sekarang udah kepotong semua, jarak itu udah kepotong semua sama handphone gitu kan. Ya, tapi ya alhamdulillah sih anak-anak kita masih nulis ya. Iya. Walaupun isinya itu refill makanan. Assalamualaikum ayah bunda, apa kabar, sehat? Ini udah habis, ini udah habis. Langsung tolong kirimin ya. Tolong kirimin ini ya. Tolong kirimin. Jadi tapi ya kalau dulu lewat pos, sekarang enggak. Hanya dipoto lewat HP saatnya dikirim ke kita. Tapi setidaknya itu latihan lah. Mereka buat latihan ngirim-ngirim surat. Mereka nggak main voice note, nggak main ya chat WA lah. Jadi mereka kan nulis langsung itu beda, ada sensasinya dan juga lebih nguatin ke otak. Nah, makanya dulu mungkin orang-orang dulu tuh ya kita lebih karena terbiasa nulis ya, jadi ingatan tuh lebih dapat gitu. Kalau walaupun ketik ya, kalau ketik itu juga kadang orang nggak seingat ketika kita nulis gitu. Gitu. Nah termasuk akhirnya kenapa aku buka toko buku tuh Bun, di awal-awal kuliah tuh. Itu karena dulu di samping Bumi Wiyata Margonda, itu ada namanya toko buku Yasmin. Dia ini distributornya Mizan, Pustaka Hidayah, Serambi dan lain-lain. Aku tertarik tuh karena dia ada pelangnya buku diskon 20%. All buku tiap hari. Aku turun terus aku nanya tuh. Oh ternyata dia buka peluang jadi reseller. Cuman dulu nggak ngerti bahasa reseller itu apa. Gitu, cuman reseller. Ya gimana maksudnya? Nanti dikasih diskon 30%. Nah, aku tertarik dulu sempat bilang gini, oh boleh. Terus syaratnya apa? Ya ini aja, bukti rumah, bener kan gitu kan? Sama kakak dan segala macam, penjamin orang tua. Nah, akhirnya di situ aku join, ngisi, terus disurvei rumahku tuh sama salah satu karyawannya. Oke, masuk rumah ibu. Nggak lama boleh tuh ngambil buku dengan nilai pertama nggak salah 500.000. Dan waktu itu bukan buku yang familiar yang aku ambil. Aku pengen ini, nanti sampelnya pengen aku baca. Orang dagang buku begitu. Jadi sebetulnya motif dagang buku itu waktu itu contoh pengen baca. Bu, dengar tuh Bu. Membaca sampelnya gitu. Tapi lama-kelamaan kok mulai tahu kan tren buku kan. Kan tadinya tren buku kan belum tentu sama tren kita kan. Kita suka buku ini belum tentu itu lagi ngetren gitu kan. Nah lama-lama kok tahu lama-lama buku-buku anak tuh Mizan tuh, tahu kan buku anak Mizan yang suka kita beli waktu itu, cerita Nabi Muhammad, yang komik-komik, terus yang yang Mio. Iya, yang seri tebel Mio, ya? Iya tebel yang Seri si tebel. Rasat masih punya tuh. Yang terus Mizan kan dulu buku anaknya ini keren. Kayak buku bantal dia juga yang bikin dulu. Iya. Itu akhirnya laku tuh di acara-acara misalnya Tarhib, Mabit. Itu acara-acara itulah, acara-acara luar biasa. Acara-acara situlah. Ya dulu pokoknya motifnya dagang lah. Dan aku pernah bikin pameran tuh di Bumi Wiyata, acara TOP.
COP tapi pesertanya tuh ada dari Sulawesi, Kalimantan, Irian tuh Bun. Nah itu waktu itu Iya, nangis ya. bangun. Waktu itu lagi nongol bukunya Kaifa. Kaifa. Kaifa tuh buku-buku Mizan yang seri how to sebetulnya. Iya. Nah akhirnya laris tuh dibeli sama orang dari Kalimantan sampai 3 dus Bun. Aku pulang kosong. Oh, Aku di hari itu dapat sekitar 6 jutaan. emang orang daerah tuh kalau ngeliat Iya. buku itu kayak mutiara. Iya. Emang dulu tuh juga teman-temanku gitu kalau ngeliat ini apa Karena mau susah. ini karena susah di sana tuh Susah. buku itu aksesnya. Jadi ketika dia pulang kampung tuh dia akhirnya bawa buku lagi banyak tuh beli belanja. Gitu Bang. Itulah akhirnya kita ya itulah hobi kita sama, hampir sama. Nanti juga kita cerita dari habis nulis, dari habis baca kita bisa nulis. Kemudian buku kita akhirnya terpampang juga di Gramedia, itu kan salah satu yang menarik ya. Iya. Ya nama-nama kita ada Ya, sama walaupun istri, bukan ini ya. Walaupun- Maksudnya walaupun bukan penulis utama ya. bukan. Jadi Tapi emang penulis ada sih penulis pendamping. utama. Tapi rata-rata kalau aku sih by project ya sama penerbitan yang itu. Tapi yang keren kan waktu itu bukumu yang Penyapuran Jauh tuh yang Ya, dimasuk se ILC. itu by project. Dan itu tapi kisahnya menarik kan, kamu sampai jam 2 ngikutin Sampai ke rumahnya sih. wawancara, sampai ngikutin, hampir mau ngikutin dia operasi kan, tapi waktu itu hujan kan. Ya pokoknya itu sampai Iya, liputan. kamu pagi-pagi itu kamu. Emang apa ya sensasi ngerjain buku itu ya sebenarnya gini ya karena mungkin karena basicku jurnalistik juga jadi karena menulisnya itu apa harus berdasarkan fakta jadi kalau seandainya kita tuh nggak bener-bener ngelihat itu tuh atau misalnya suruh nggak ngerasain. nggak ngerasain atau nggak itu tuh kayak Feel-nya itu nggak nggak dapet. dapet gitu kalau cuman sekedar dapet cerita doang atau apa itu kayak cuman ya bisa cuman kayak AI lah jadinya Iya. rasanya tuh kayak AI doang tapi Jadi- ketika kita bener-bener ngeliat ngalamin langsung dan mata kepala sendiri ngerekam gitu apa yang ada tuh lebih dapet kita bisa Jadi kita ngerasain masuk. Nah, Jadi kita bisa dapat juga nyawa sebenarnya susah tulisannya. juga tuh dulu belajar kayak gitu kan karena ya terinspirasi nggak apa sama majalah Tempo sih ya maksudnya Iya. cara-cara mereka nulis itu Investigasi. belajar karena aku juga kan aku gede di majalah ya cuman gimana caranya nulis itu yang nggak apa ya nggak yang kayak gitu aja gitu tapi gimana caranya bisa masukin Emosi. iya unsur-unsur apa Kadang tapi ya romantisnya ya, juga, iya. emosinya juga kan kalau kita tetap harus nggak boleh nyebut kata sifat nggak boleh ini tapi beda sama jurnalistik yang sekarang yang mau nggak mau harus jadi kayak apa ya Jadi kalau istilah tulisnya apa? Show don't tell. iya tunjukkan jangan katakan. jangan bilang maksudnya gini kalau Jangan bilang aku sedih, tapi tunjukkan dengan apa yang deskripsi apa yang Nah. menunjukin dia tuh sedih atau enggak jangan bilang orang itu misal orang itu hitam iya. nah tapi kita harus nyebutin misalnya apa gitu Iya, iya. deskripsi yang Misalnya- mendeskripsikan dia misalnya- tuh bisa berwarna Iya, gelap atau apa gitu yang hal-hal ya memang begitu Ya lah jadi gitu. bukan dengan kata sifat ya, iya tapi bener-bener deskripsinya Deskripsi. Itu kan sebetulnya kayak film kan. Deskripsi itu kalau visual kan tapi lebih gampang. Nunjukin orang nangis itu dengan keluar air mata. Tapi kan kalau nulis itu kan kita harus apa sih? Orang nangis itu misalnya cirinya apa sih orang lagi sedih? Misalnya matanya sembab. Kan itu bisa jadi nulis tuh deskripsi. Kemudian terus apa? Mukanya urung. Ya kan? Terus kemudian tampangnya gelisah, suka garuk-garuk rambut dalam sesuatu. Itu menunjuk deskripsi itu kayak gitu. Jadi nah itu kita dapat biasanya kita nulis orang kalau kita dapat itu dan kita interaksi kan iya kita dengan kita langsung, ngelihat ke lapangan. kita turun ke lapangan ngelihat Itu satu yang waktu itu kamu dulu sempat apa ya? cerita tuh yang terharu tuh ngelihat kehidupannya itu ternyata dia bukan orang berada banget siapa ya Pak itu oh kan yang penyapuran Jawa nyapurannya itu, ya. tapi dia rela banget keluar malam-malam Iya. apa bersihin paku Iya. dari jalanan itu Nah itu juga, maksudnya cara-cara nulis kayak gitu tuh kita emang gimana ya? Dulu jadi inget dulu ada masih ada tuh buku bentar banget di mana? mana ya? Ada bukunya kemarin Penyapuran Jawa Kayaknya udah nggak ada deh. ada nih ini dia sambil dulu nih Udah nggak terbit lagi tuh ya di ini udah nggak terbit lagi ini tapi masih disegel nih waktu itu kita dapat di itu IBF. IBF IBF Teater, apa ya? IBF iya Sabar kemudian itu dia Kusuma Wardani jadi ini dan ini buku ini sempat diginiin nih di ILC waktu itu masih Denny Chandra ya
Lupa. Bukan ILC. Lawak klub. Iya. Ya kan, Denny Chandra jadi dia jadi salah Dulu satu. ini pernah jadi gini, dulu ada fenomena orang-orang nyebar paku di jalanan Buat modus. biar modus orang Tambal ban. tambal ban gitu. Jadi buat bisnis. Itu kita zaman Twitter ya. Bukan Twitter. Twitter ya dulu awalnya. Nah, terus Sekarang X. nah udah gitu pokoknya Tiap malam selalu ada korban. iya, pokoknya selalu ada korban tuh rame tuh beritanya kan. Nah, ternyata tuh ada tuh orang yang Dia dia tukang ojek kan masalah ya? lupa tuh dulu apa beliau ya. Dia tuh punya komunitas, jadi tuh mereka tuh tiap kali itu dia ngumpulin gitu sambil bawa magnet yang buat ini ngumpulin ranjang. Itu dulu dia suka dikejar sama orang-orang oknum tambal ban itu untuk ngebumi hangusin gerakan itulah itu kayak gitu. Nah, itu kan sempat ramai dulu tahun berapa ya? 2000 berapa lah. 2011. Di sini 2011. Terus saya ditawarin Bantu nulis. Jadi dulu tuh saya punya teman tuh ya, Halo Mutia. Bestie saya. Yang sekarang punya Sekarang udah punya toko buku di Depok. Toko buku di teras namanya dan juga penerbitan. Oh, pokoknya dia tuh sekarang udah itu bikin film-film itu. Bukunya harus dibeli tuh dari toko buku ke toko buku, menarik tuh. Iya. Tapi kita sampai sekarang belum punya nih, Mut. Yang tanda tangan juga belum ada. Nah dia tuh dulu kerja di penerbitan. Nah terus pertama kali saya dapat job dari dia itu adalah jadi penulis, jadi ghostwriter. Bukan pembantu lah. Jadi ghostwriter, enggak bener ghostwriter. Jadi itu Tangan ada kumpulan tulisan, ada kumpulan tulisan apa gitu kan tentang jalan-jalan kliennya dia. Nah terus nih kliennya itu dia nggak bisa nulis. Jadi aku dilempar nih bahannya, dapat ininya ini terus aku nyusun tulisannya. Judulnya jangan disebut deh, nggak enak. Lupa aku juga. Itu masalahnya aku lupa, cuman aku itu ada ceritanya kayak gitu, terus dia yang rapin lah intinya kayak gitu. Jadi editor. Nah abis itu tuh aku dapat beberapa job lah dari sana. Terus tulis itu ya kayak kehidupan artis. Nah kalau itu pakai nama samaran itu collab sama lupa namanya apa? Iya. Bukan. Terus juga tentang kisah siapa? Perempuan muslimah. Iya, yang tentang wanita muslimah lah. Kehebatan muslimah. Ibu iya. Tentang ibu iya. Sama ini dan ini lumayan realis sih hitungannya. Nah itu kalau ini enggak ada juga yang tangan di atas. Tangan di atas juga. Baik. Itu, jadi intinya semuanya pendamping lah. Kebanyakan kita aku join itu dijual lepas lah intinya. Jadi terserah itu pokoknya. Iya. Tapi beberapa buku sih laris lah, alhamdulillah. Kalau tapi karena nggak mau ribet ya, udah saya jual lepas aja gitu. Jual lepas. Jadi ada 2 sistem, royalti atau jual lepas. Enggak, kita jual lepas aja. Karena nggak mau ribet. Jadi ibarat kata kalau ada lebih lagi ya udah berarti sedekahin buat penerbit aja. Ya aku juga nulis gitu. Di Mizan bahkan. Nah ini dia lebih bestseller kalau dia. Lebih sesuatu, jadi waktu itu 2007, saya tahu 2005, skripsi ditolak. Penerbit bertindak gitu kan. Dan itu kiriman pertama ke Mizan, nyoba ngirim pertama ke Mizan, kemudian masuk, dan waktu itu ke Bandung juga ampun-ampunan karena walaupun pernah kuliah di Bandung tapi nggak tahu alamat yang dituju itu, karena walaupun masih di kota tapi agak lumayan tuh di jalan apa tuh Mizan tuh waktu itu. Nah ternyata dapat sana ketemu editornya, ternyata cocok, nerbitin, kemudian setahun kemudian juga nerbitin lagi 3 seri ya, 3 buku. 3 buku. Jadi judulnya itu yang pertama tuh Why Not Remaja Jadi Dai gitu. Jadi intinya how to sih, bukan jadi dai sebenarnya. Jadi maksudnya remaja tuh punya sifat-sifat layaknya seorang dai gitu kan. Ya maksudnya saya waktu itu karena kenapa nulis itu ya? Itu kayak aku yang ngedit ya? Iya. Jadi kita bantuan ngedit nih. Di awal-awal kuliah, di akhir-akhir kuliah dia mau lulus, aku masih 3 tahunan. Terus jadi Muslim Tajir. Jadi Muslim Tajir itu cerita tentang pengalaman dagang, ngebangun studio musik, ngebangun toko buku, dan juga beberapa hal. Jadi waktu itu, ya alhamdulillah walaupun tajir dari sisi tajirnya itu maksudnya di usia itu saya ini bisa kuliah mandiri. Sombong, kuliah mandiri gitu. Jadi dan dulu HP itu selalu update walaupun belum mobile phone, smartphone kayak ini kan. Dulu ada rocker. Motorola rocker kan dulu paling mahal. Kita udah punya gitu. Itu yang bisa MP3-nya banyak tuh Motorola rocker tuh. Terus juga anak Nokia.
Terus terakhir kita pas awal nikah kita pakai Motorola itu Motorola Kitin RAZ. H. Kitin H. Yang keypad, yang Windows Phone. Iya, emang ya. Iya itu, dan itu kita kompakan. Dan itu dulu, tapi waktu itu belum ada paketan internet kayak sekarang. Berasa banget tuh sekali nyedot baru buka email Iya. aja. Akhirnya kita pakai wifi deh. Iya, jadi itu ala-ala communicator, tapi dia keypad modelnya QWERTY. Emang agak lebar. Ya itu kayak Blueberry lah. Tapi asik waktu itu, asik itu Windows Phone. Dan kita jadi kenal komunitas ya dari situ ya. Iya. Ada namanya, siapa tuh yang sering juga beli buku ketika kita dagang tuh. Mbak siapa, Flow, namanya Flow itu. Kemudian dari situ kita masuk ke Android, masuk ke Photodroid. Iya. Itu juga makin banyak teman dari sisi perfotoan. Ikut Dan dulu itu zamannya kenal apa? Samsung berapa tuh ya? Samsung S2. Galaxy S2. S2 tuh itu tiba-tiba pas Itu kan- lagi liputan ngeliat, wih S2. itu kan Android pertama flagshipnya Samsung. Iya. Sekarang udah S24, Bun. Bayangin kita punya S2 loh. Sekarang S24. Jadi S itu dari dulu Samsung flagshipnya. Iya. Jadi dulu kita tuh hampir belinya antara iPhone atau Samsung. Waktu itu Tapi awal-awal, tapi itu kalau salah iPhone dan 4S, Samsung S2. Tapi waktu itu kita masih bingung ya dengan iPhone itu ya. Karena ada yang bilang gini. Iya. Kita nggak, walaupun waktu belum itu nyaman lah. walaupun sudah punya MacBook, tapi kita belum ngeh tuh dengan ekosistemnya Iya. si Apple itu. Ternyata kita beli Samsung. Ternyata ribet waktu itu mau transfer data tuh harus pakai aplikasi Harus apa konektor tuh, dulu konektor ribet lah. segala macam. Jadi nggak masih musuhan lah ya Android Iya. sama. Nah, S2-nya udah mulai ini kita beli 5S ya. Iya, kita beli 5S bareng tuh. Emang ya. Iya, M1 5S baru deh tuh. Kita beli 5S. Jadi komunitas-komunitasnya itu menarik ternyata, mengenalkan kita ke banyak komunitas, termasuk Otak itu Android apa namanya? Photodroid. itu. Photodroid. Ya, kita bisa belajar editing dulu apa ya namanya? Dulu nggak bisa. Streamzoo. Iya, dulu nggak bisa Instagram. Streamzoo bukan ya? Iya, Streamzoo. Jadi dulu Android nggak bisa Instagram. Akhirnya kita punya di Streamzoo. Streamzoo itu kayak Instagram. Tapi kita merasa bangga karena dulu kita merasa rebel. Karena kita merasa Indie terpinggirkan. dengan main itu indie. Karena kita nggak bisa Instagram. Ya walaupun ya kita cuma seneng iseng-iseng moto-moto doang gitu. Nggak yang, kalau aku sih nggak serius banget, dia nih yang serius. Kalau ada komunitas tuh selalu serius banget gitu loh. Dan emang dia yang paling pinter sih jaga hubungan gitu, sampai sekarang masih pada main ya. Masih sekarang ada Mario, kemudian di Surabaya ada Sei, Riza juga, kemudian dia itu yang paling, Next. kalau aku Siapa? sih nggak terlalu Nexio. kenal banget gitu. Iya. Makanya itulah. Yonex. Ya, dan sama Mario masih akrab karena sama-sama Liverpool. Yonex, Mario juga. Dulu ada Om Richie ya. Richie. Om Richie udah masih aktif di Facebook. Iya. Masih aktif juga. Iya, mereka itulah. Itulah. Tapi mereka udah pada sibuk. Ya maksudnya udah pada bapak-bapak yang sibuk lah sekarang. Udah pada jadi bapak-bapak. Udah lama juga ya, berapa Tapi tahun ya. kalau ngeliat mereka masih suka beberapa kali ngopi. Dan aku pernah janjian juga sama Mario sama Yonex buat sepedaan tuh zaman Covid. Tapi nggak kejadian. Titiknya nggak ketemu. Titiknya nggak ketemu waktu itu. Nah, balik lagi ke buku. Balik buku. Jadi itu aku juga nulis buku. Selain nulis buku sendiri juga nulis bantu beberapa tokoh lah. Ya. Ya tokohnya keren-keren tuh kalau dia. Ya, dan lumayan lah. Jadi yang tadi nggak kepikiran bicara ISDM gitu kan, mineral tambang, jadi ngerti gara-gara. Sebetulnya nggak nulis sih. Lebih karena ngedit aja, ngerapihin. Karena materi semua sudah dari si Pak Marwan kan, Pak Marwan Batubara. Tapi emang kalau nulis yang model-model intelek-inteleknya tuh ini ya, kayak beban tuh kalau kita nggak kurasi fakta. Betul. Apa yang kalau tulisan orang, bukan tulisan kita. Iya. Walaupun itu kita ngedit apanya tuh, itu tanda baca. kepikirannya ampun-ampunan itu. Kalau nggak kurasi, harus cek dulu. Makanya tuh kayak kalau disuruh ngedit ya itu, suruh cepet-cepet, nggak bisa karena satu-satu harus dikurasi dulu nih. Ini bener apa enggak gitu. Walaupun saya nggak punya basic, tentang editor yang kayak editor produksi. Tapi kan karena basicnya jurnalis, jadi ketika baca itu udah kayaknya ini harusnya begini ya, kalimatnya harusnya begini. Dan karena faktanya kayaknya nggak begini gitu. Itu satu karena lama harus per kalimat terus dicek gitu. Apalagi kalau bantu nulis soal tadi benar real atau bukan fiksi gitu ya. Non fiksi itu kalau fiksi masih mending di ini ya. Kalau fiksi masih mending. Kadang kalau misalnya salah-salah kita bisa ngeles lah. Itu namanya fiksi. Iya. Ya kan? Tapi kalau non fiksi kan apalagi dulu
si bapak ini sering launching bukunya ampun-ampunan tuh yang bedah. Pak Amin Rais, Pak Kuntoro Mangunkubroto. Kayak beban ya? Beban banget. Chandra Wijaya, Alvin Lee. Itu beban banget itu kalau kita ada salah aja. Apalagi yang misalnya salahnya pas bab yang kita pegang. Jadi beliau kan ada beberapa stafnya megang ini, megang ini, megang ini. Memang semua bahannya dari beliau, utuh bahan dari beliau karena beliau paham banget tentang ISDM dan beliau juga salah satu orang yang paling menyesali Indosat itu terjual. Bapak masih ada? Masih, alhamdulillah. Kemarin juga masih beberapa kali majuin kasus hukum gitu kan. Nah itu jadi bantu-bantu beliau tuh jadi kenalan lah dengan dunia yang lebih seksi dan banyak gimmicknya ternyata. Jadi ada tuh draft bukunya Mbak Fahira masih. Oh iya, draft bukunya Mbak Fahira kita juga belum rilis juga karena juga putus lost kontak juga, terus kemudian juga apa lagi ya, udahlah sisanya kita nulis di kerjaan lah di dunia NGO, beliau di dunia apa non profit organization kan jatuhnya kan, ya kan, lembaga sosial lah, lembaga sosial. Sebut aja sih lembaga amil zakat. Lembaga amil zakat, iya. Lembaga amil zakat. Coba dari jurnalis. PPPA Darul Quran. Dari jurnalis pindah ke lembaga amil zakat. Gitu. Tapi kan tulisannya hampir nyentuh karena kita juga ngangkatnya dari sisi humanisnya. Iya, tapi maksudku tuh itu suatu yang jauh juga. Belok sih, ya, belok. Walaupun Pak Haryo juga udah dulu nyentuhin. Iya, Pak Haryo kan juga jurnalis. Kayak gitu passion kita kan sebenarnya adalah di nulis ini. Gitu. Iya. Tiba-tiba harus ngurus yang rigid. Oh iya, terkait buku kita selain buka toko, aku pernah buka toko secara pribadi sebelum nikah ketika nikah kita buka pilih buku. Nah, ya. Terus kita juga pernah bikin tuh sempat rame tuh namanya komunitas di Twitter. Sekarang lupa passwordnya. Gila Buku, inget ya? Oh iya. Dulu kita pernah dapat satu buku penulis yang dari UK. Duh lupa lamanya tuh. Itu apa ya? Yang kita bedah bukunya terus dia boleh ngasihin bukunya kan. Yang cerita dia Cheers UK judulnya. Lupa. Ya namanya Mbak siapa tuh. Jadi dia salah satu mahasiswa Indonesia dapat beasiswa. Dia bagus cerita dia tentang raih beasiswa, kehidupan dia di UK. Dan itu ntar kita, tapi kayaknya bukunya masih ada di Depok. Seru ya, dulu kita punya apa akun Twitter tuh bareng-bareng yang buat bahas-bahas itu. Ya Gila Buku itu. Terus apa? Kita dengan Mbak Mary juga. Dulu ada Mbak Mary. Mbak Mary siapa yang namanya lupa. Mary P apa gitu, pokoknya aktivis Twitter juga tuh, anak Depok juga kan. Iya, terus kita berapa kali juga gara-gara itu jadi punya jaringan juga ya kemana-mana gitu kan. Lumayan. Dan yang paling menarik adalah kita waktu itu ikut bantu Pak Baron. Buka buka buku itu, gelar buku tiap minggu pagi yang di Lembagu Rame. Kita ngapain ya waktu itu? Kita nemenin aja sih, cuman sebetulnya Pak Baron dengan istri kan yang rame-ramein gitu ya. Tapi kita banyak nyumbang dulu, juga support beberapa buku lah. Terus kita nemenin, ingat gak yang kita lupa aku. Di Lembagu Rame yang anak-anak pada duduk baca buku. Apa sih, perpus gratis, perpus keliling. Lembagu Rame sekarang udah nggak ada ya? Masih ada Lembagu Rame. Enggak, maksudnya aktivitas itunya udah nggak ada. Iya. Tapi dulu menarik ya, dulu kita sampai yang ikut kayak pesta-pesta buku gitu kan. Tapi emang dulu juga blogger juga kan. Iya. Nah, pesta blogger juga itu keren juga sih, pesta blogger. Pesta blogger terakhir kita datang lagi hamil. Dari Kuningan. Ya, lagi hamil 6 bulan 7 bulan. Lupa, Rosan. Temu Mbak Yesi. Yesi Mukhtar, ada fotonya Mbak, takut pajang nih Mbak. Malu banget, ogah banget kalau foto itu dipajang. Mbak Yesi baru umroh Bun. Baru balik pulang kemarin. Iya, itu ya, kita dari buku tuh banyak. Sebetulnya blogger ini yang lebih kenal blogger. Dulu lebih kenal komunitas blogger dari zaman Blogspot sampai WordPress ya? Enggak, kamu Blogspot aja ya? Dulu tuh ada. Sempat punya Tumblr. Ya itu mah. Udah sekarang lah Tumblr mah. Dulu mah ada, cuman karena itu banyak hal-hal yang itu aku hapus. Karena banyak kisah-kisah. Udah bebas. Kisah pribadinya. Tapi itu dulu seru ya. Dulu pernah di komunitas blogger itu ikut kegiatan baksos. Mereka bikin baksos patungan, bikin baksos di panti sosial di daerah Cipayung, Jakarta Timur dulu. Panti Ureda gitu. Panti Jompo. Ya, Panti Jompo. Tahun berapa tuh, 2000? Sopian di sana sekarang tuh. Sopian Isip. Emang ada? Iya, dia jadi petugasnya. Itu kan punya Pemda DKI. Ya pokoknya di daerah Panti Jompo itu, Cijantung. Iya, daerah situ. Cijantung ya.
Pokoknya itu situ, terus pernah sama anak blogger tuh pas itu tahun berapa tuh, lupa. Sebelum nikah juga sih. Iya, blogger kan kamu sebelum nikah. Iya. Setelah nikah kamu udah berhenti kayaknya di blogger. Iya, dulu zaman blogger tuh gara-gara Karena banyak kecewanya katanya tulisan blogger gitu. Buat dia yang tahu. Ya buat. tolong jangan dibahas. Ya itu zaman dulu kan kita apa ya? Sebenarnya tuh masa transisi ke digital tuh dari tahun 2000-an. Iya 2000-an. 2000 berapa sih tuh? Dan dulu kita terpengaruh dengan itu tuh. Waktu main blogger tuh AdSense gitu kan. Oh, aku nggak main gitu. Kalau aku terpengaruh tuh semua iklan ku tayang-tayangin. Kalau aku tuh dulu senengnya gini di Kagak blogger dapet-dapet itu kenapa? juga. Karena ada bisa pasang website. Karena ngerasa gini, Bisa ngerakit website bisa sendiri. ngerakit website. Iya. Tapi sebenarnya aku nggak bisa. Jadi bisa gini, aku Plugin. minta sama temanku itu si Balung, anak Surabaya, si Adam Novianto Nurdi Balung. Nah minta Model kayak gini. bikinin dong, Iya. yang gambarnya kayak gini. Terus aku tinggal copy kodenya tuh di blogger tuh ada Iya. kayak copy kodenya. Iya. Nih nanti kamu copy kodenya gini. Kalau sekarang tempat coding. Berubah gitu. Iya. Coding. Iya. Sebenarnya nggak pernah ngoding lah, tapi ngoding blogger iya. doang. Iya. Nah itu tuh yang menarik dari blogger tuh itu. Terus Ya kita bisa. teman-teman Kita bisa oprek template sendiri. dulu ada siapa itu yang anak dulu masih mahasiswa dia di Leiden dulu, siapa namanya aku lupa. Aku suka baca cerita-cerita dia di sana dia di Belanda ketika dia kuliah tuh. Terus Mbak itu juga kamu kenal di blogger kan? Siapa? Cun Ponto. Oh, Istrinya. yang Mbak Fitri. Iya. Kamu di blogger juga kan? Istrinya Kon Ponto. Iya. Kenal di blogger juga kan? Iya, ternyata kan dia wartawan ya dulu di Iya. RCTI ya, kalau nggak salah tahun-tahun dulu. Cuman masih ada sih aku suka lihat masih IG-nya. di Instagram karena suka Lewat. komen-komenan, tapi udah nggak terlalu aktif sekarang. Saya dulu sering ngobrol, sering chat, sering email-emailan sama beliau. Ya emang seru sih tiba-tiba punya teman dari berbagai lintas benua. Iya itu gitu dari awalnya hobi baca ya. Iya. Terus kemudian jadi nulis. Gitu. Jadi semalam juga aku kasih tahu tuh Bun anak-anak Bun. Jadi aku jelasin dulu tuh menulis. Manfaat menulis ya kan. Udah tuh anak-anak udah mulai seneng tuh. Kemudian sama manfaat menulis bisa rilis stres yang pertama ya kan. Karena kan jadi teman curhat sebagai diary. Terus jadi journaling buat mengingat kembali. Tapi emang kadang anak sekarang ujiannya adalah viralitas sih. Iya, Jadi, iya. mereka tuh kadang takutnya gini, ketika nulis tuh pengennya dapat like banyak gitu. Nah, Padahal nggak perlu ya. Nah, enggak itu. Makanya kemarin aku ajarin dulu tuh. Jadi mereka terpacu tuh. Terus kemudian terakhir oke lah poin keempat manfaat menulis tuh bisa jadi kaya. Karena kita jadi profesi termasuk buzzer ya. Terus kemudian habis manfaat aku jelasin keliling tentang dunia tulis menulis. Akhirnya aku tutup. Menulis itu sebetulnya output. Hasil akhir, hilir. Hulunya apa? Baca. Kita nggak bisa Gimana kita mau produksi nulis. produk tapi kita nggak punya. Ya, habis Bun. Ya, apa? Iya, kita mau habis baterainya pemirsa. Udah hampir 1 jam. Iya. Jadi kayaknya bisa jadi part 2 kali ya. Kita sampai sini dulu, nanti kita coba cerita pengalaman kita setelah jadi penulis, tampil di mana aja. Aku pernah ada satu ketika baru datang mau hadir ke acara, sebetulnya tiba-tiba ditembak jadi pembicara. Ingat gak aku cerita di book fair? Panggung segede book fair, tiba-tiba aku Yang mana tuh? diunjung pembicara. Dan waktu itu ya salah satu tokoh yang sempat kontroversial juga yang ngejebak aku itu, John Ru. Ingat gak yang aku John Ru tadi buat teman, nggak bisa. Tapi kan aku kenal juga John Ru kan juga komunitas blogger waktu itu awalnya kan, blogger banget dia. Banget tuh dia. Terus kemudian blogger. Ada Safi, sebelum blunder. Ya ada Safi Antonio. Tiba-tiba ngeliat aku ditarik tuh aku tuh ke arah toilet. Mas, bantuin dah ngomong. Antum kan juga punya karya muda. Ini penulisku nggak bisa datang karena waktu itu hujan macet. Dia nggak nyampe. Saya nggak nyampe lah karena dia orang kantoran juga. Sementara sesinya habis maghrib. Jadi dia tuh nggak bisa nyampe karena mau hujan. Jakarta kita tahu lah kalau udah hujan. Apalagi dulu belum ada MRT, belum ada Transjakarta juga belum tahu, lupa deh. 2007-an. Oh enggak, baru. Transjakarta itu kan 2005. Belum sebanyak sekarang kayaknya. Nah itu, enggak, Transjakarta 95. Pokoknya masih macet lah. Nah, masuk naik panggung depan Sofyan Antonio. Bengong mau ngomong apa? Mana nggak bawa bukunya. Kan bukunya juga nggak tahu ada apa enggak. Tapi cerita. Terus juga
Istri kan juga beberapa kali juga ngisi pelatihan menulis. Terus aku pernah diundang juga ke salah satu sekolah pelatihan menulis. Kan kita kalau kebayang pelatihan menulis tuh nggak banyak ya. Tiba-tiba satu auditorium. Ini workshop nulis apa mau talk show? Sebenarnya dulu mah gara-gara jurnalis itu karena jurnalistik itu yang akhirnya tiba-tiba sepanggung sama Asma Nadia Nah, di IPB dulu. itu diundang. sesuatu waktu itu. Tapi lupa itu dulu kejadiannya. Pokoknya pernah ingat dulu bareng Mbak Asma. Mbak Asma tuh salah satu sponsor Persikat waktu itu. Jadi dulu ngapain ya? Dulu tentang apa gitu? Pokoknya karena dulu waktu itu di sebuah media lah ya, udah nggak ada medianya gitu. Terus diundang jadi pembicara di IPB. Maksudnya ya saya bukan lulusan kampus negeri ya, tapi tiba-tiba duduk di depan teman-teman kampus negeri tuh kayak sesuatu lah ya. Sesuatu lah gitu. Saya gitu dan ya itu dulu sih, cuman udah lupa juga. Maksudnya Oh ya, dan terakhir kita jadi penerbit. Bukunya lumayan laris, berdua. Bukan berdua lah, tapi kita ikut bantu gawangin. Ada juga saudara terganteng katanya se-Indonesia. Dan ini ketua Persikat, ini kita ketua supporter Persikat abadi. Penerbitnya Laya Mutua Yahya gitu berarti. Iya, mau hidup juga karena orang pada sibuk semua. Jadi kayak sampingan, tapi juga sampingan jangka panjang banget. Tapi jangka panjang banget, itu terlalu panjang ini. Tapi semoga 2025 ini bisa ada produk lah, karena diudak-udak mulu sama yang mau baca buku-buku dan sama yang udah mau ngasih naskah. Oke, kayaknya sekian dulu ya. Kita malam ini 1 jam loh, nggak terasa loh. Podcast sebelum tidur. Iya. Jadi rakyat tidur, kita kenapa bisa. Kenapa outfitnya begini? Karena emang udah mau tidur tadi sebenarnya. Kita santai aja. Iya. Ayo bun, tau gitu kan. Nanti kalau udah puluhan ribu, jutaan views baru. Apa tuh? Ini udah iklan ini kayaknya. Iklan ya. Siapa? Coba Yoga. Mas Yoga. Mas Yoga, tolong Mas Yoga. Mas Yoga tolong. Mas Yoga tolong. Bertanda Mas. Tapi boleh juga nggak apa-apa. Boleh juga nggak apa-apa. Buat tempel di atas ini dikit nih, warung stick. Atau mau bikin biografi warung stick, siap. Siap. Ya, oke. Sekian ya. Yuk, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.